Halo guys, balik lagi di MM Tour Low Budget bersama saya Randy guys. Oke guys, hari ini kita akan bahas topik yang ringan ya guys ya. Jadi tiga hal kecil yang bisa buat visa kalian ditolak ya. Tiga hal kecil ini sebenarnya bisa diatasi dengan briefing ya. Salah satunya itu solusinya itu briefing. Jadi briefing itu persiapan menjelang interview di embassy ya guys ya. Kalau udah jadi rahasia umum ya, kalau di agen-agen lain ya tentu nggak ada briefing sama sekali gitu. Jadi pas hari H-1 itu baru dikasih berkas segala macam, disuruh belajar sendiri, udah habis itu selesai gitu. Tapi kalau di MM Tour Low Budget ada briefing namanya guys ya. Ada briefing, jadi beberapa hari sebelumnya gitu ketemu janjian untuk belajar menjelang interview ya, dan persiapan lainnya ya gitu. Briefing ini jadi kunci penting ya sebenarnya, karena ada loh sampai sekitar 9-10 orang dia udah ngisi berkas sendiri ya, atau pakai agent lain ya gitu, tapi minta tolong ke saya untuk bantu briefing tok gitu ya, jadi dibayar jasa saya untuk briefing tok gitu ya. Oke guys, tiga hal kecil yang bisa buat visa kalian tertolak. Pertama, tidak ada foto di berkas kalian ya. Kan kita tahu tuh berkas yang paling penting itu kan ada DS-160 sama confirmation DS dan appointment confirmation ya guys ya. Nah itu di situ nggak ada foto kalian, itu fatal sekali, itu fatal banget ya. Itu bisa langsung ditolak instan. Jadi ada banyak ya, ada cukup banyak jadi pernah ditolak visanya, entah apply sendiri atau pakai agent lain gitu ya. Terus coba apply ulang melalui MM Tour Low Budget bersama saya gitu ya. Terus dia udah apply ulang di saya, otomatis saya lihat mau minta data dia sebelumnya tuh, DS sebelumnya tuh. Pas dilihat saya kaget, kok ini kak nggak ada fotonya ya gitu ya. Oh iya, memang dari agent yang sebelumnya memang nggak dikasih, emang dikasih kayak gitu doang tuh kok gitu. Oh, terus aku bilang kalau ini sih fatal banget ya. Jadi baru lihat halaman pertama aja, itu kan di halaman pertama tuh foto, baru lihat di halaman pertama aja udah kosong gitu ya, apa fotonya, itu fatal banget ya. Jadi hati-hati ya, harap ingat upload foto kalian ya guys ya di berkas itu guys ya. Kan kalau dicuci cetak untuk dibawa memang wajib ya, kalau ini untuk yang diupload ya, jangan lupa ya. Oke. Fotonya itu 5x5, latar belakang putih ya, harus putih, baju bebas, yang penting rapi ya, kemeja segala macam ya gitu. Ya udah, next, yang poin kedua yang bisa nyebabin kalian failed ya, atau di reject ya guys ya, yaitu pakaian waktu interview ya. Di video sebelumnya saya udah jelasin tuh, jelas banget detail ya, mengenai tata cara berpakaian di embassy ya. Itu bisa kalian lihat di situ ya. Kenapa saya bahas poin pakaian ini? Karena kejadian real nih, Jadi teman saya sesama agent ya gitu, muridnya ada yang failed ya, dua orang itu dia satu kloter 2 orang, itu dia temenan tuh berdua tuh. Memang temanku ini kalau misalnya maksudnya kalau briefing itu maksudnya nggak detail sampai ke pakaian gitu, entah dia lupa atau gimana. Nah, muridnya ditolak tuh, udah ditolak, terus dia info gitu, kok saya kena tolak nih gitu. Dia langsung bilang sendiri, apa karena pakaian saya kok ya. Dia bilang, kenapa kok pakaiannya, emang kenapa? Saya pakai kaos gitu, pakai kaos biasa gitu ya, celana panjang biasa. Tapi dia sendiri maksudnya soalnya kami berdua aja kurang pede tuh pas masuk di embassy tuh. Soalnya yang lain kok rapi-rapi gitu ya, kok kami kayak maksudnya berantakan sendiri gitu, urakan sendiri gitu.
Nah, itu bisa jadi salah satu faktor ya guys ya. Memang benar pakaian itu memang nggak menjamin diterima atau bukan salah satu faktor yang menjamin granted visa atau tidak ya. Tapi kan kalau misalnya kita masuk embassy gitu, nggak ada salahnya kan kita misalnya berpakaian rapi kan gitu, berpakaian rapi terus formal gitu, nggak ada salahnya. Kalau bisa formal dan rapi, kenapa harus non formal ya gitu ya guys ya. Kita dipikirannya kayak gitu. Soalnya saya keinget di video saya waktu yang pakaian di embassy itu ya, tata cara berpakaian di embassy itu, ada yang komen kayak gini. Username aja saya sampai hafal sampai detik ini, namanya Patty. Si Patty ini bilang, setahu saya nih, saya udah 15 tahun nih buat visa, dia bilang gitu. Visa Amerika. Nggak pernah tuh ada peraturan tertulis tentang kaos gimana ya gitu. Karena kaos itu maksudnya katanya dia nggak menjamin tuh, maksudnya lolos apa enggak, pakai kemeja juga nggak menjamin gitu ya, maksudnya tata cara berpakaian nggak menjamin tuh gitu. Itu ya pendapat orang mah boleh-boleh aja ya, tapi menurutku itu completely wrong ya, salah besar ya itu kayak gitu ya. Jadi itu tata cara berpakaian itu mencerminkan kepribadian kalian. Kan kita apply visa turis ya, visa turis kan, B1 B2 itu visa turis kan. Nah itu kan maksudnya ya berpakaianlah ala turis gitu, maksudnya jangan kayak terlalu sederhana banget gitu ya. Maksudnya kan itu juga embassy loh, statusnya embassy, bukannya mampir ke rumah orang gitu. Memang benar nggak ada peraturan tertulis, maksudnya kaos nggak boleh gitu ya, itu nggak ada peraturan tertulis. Tapi kan bagusnya kan kita maksudnya kalau bisa formal, kenapa mesti non formal gitu? Kenapa kita harus ngambil high risk gitu ya? Yang ada low risk ya. Low risk itu maksudnya kayak pakai bajunya bagus gitu ya, rapi gitu kan. Kenapa harus pakai high risk seperti misalnya kaos segala macam gitu? Tadi itu pas komen itu saya mau nanya nih. Oke kak, kakak 15 tahun nih apply visa Amerika nih. Saya mau nanya nih, kakak sendiri pas interview pakai kaos apa enggak? Saya mau tanya kayak gitu. Cuma video udah lama tuh. Yaudah, next. Poin terakhir guys ya, poin ketiga yaitu ketidakkonsistenan pada saat menjawab pertanyaan-pertanyaan interview ya. Contohnya, officer itu paling suka ya, mereka udah tanya nih pas awal, nanti diulang lagi tuh pertanyaannya tuh. Dia mau ngecek kamu konsisten nggak ya. Paling sering nih, paling fatal nih pertanyaan yang ini. Pertama nih, kota tujuan atau termasuk tempat wisata ya. Nah itu ada beberapa case yang harus ya jawabnya kotanya Los Angeles ya, terus tempat liburan wisatanya itu di LA, tapi dia salah jawab di New York ya. Ada keserimpet jawab di New York, dan itu langsung dikasih kertas pink instan, langsung habis jawab salah itu langsung instan kasih kertas pink. Berarti kan otomatis dia salah karena jawaban itu ya. Nah, habis itu yang kedua, yang paling sering salah tuh itu pada saat udah berapa lama kalian kerja atau usaha, dari tahun berapa. Pas ditanya nih pertama kali nih tahun 2014, habis itu diulang lagi nih, kamu udah berapa lama sih kerjanya, dari tahun berapa. Dia malah jawab misalnya 2017. Nah itu udah nggak konsisten tuh, udah beda tuh. Nanti langsung pasti ditanya sama officer, kok kamu ini maksudnya beda ya jawabnya dari yang tadi waktu awal aku tanya sama yang sekarang, kok beda ya pertanyaannya, atau nggak sesuai sama DS-nya. Misalnya di DS-nya 2014 terus dia jawab 2017, itu nggak konsisten ya guys ya. Oke guys ya, jadi hari ini udah saya bahas ya 3 poin penting ya guys ya. Bukan 3 poin penting, lebih tepatnya 3 hal kecil yang sebenarnya kalian bisa terlewat dan bisa bikin kalian di reject ya, tertolak visa Amerikanya. Pertama itu karena foto ya, tidak ada foto di berkas ya. Kedua, tata cara berpakaian kalian kurang tepat ya. Ketiga, yaitu tidak konsisten akan jawaban di interview di embassy guys ya. Nah itu ya. Oke guys, hari ini sekian dulu guys ya videonya. Nanti kita ketemu lagi di lain waktu ya guys ya. Oke, see you on the next video. Dadah.